Siapa yang percaya, semua orang nantinya pasti akan menikah. Angkat tangan. Semua orang akan menikah. Saya akan bacakan ya. Tapi menikah di bumi atau menikah di perjamuan anak domba. Wahyu 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang di surga. Katanya, haleluya, keselamatan, kemuliaan, kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Ia yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ya, kita mengenal kata pertama yaitu pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di tata itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tulislah dan berbahagialah bagi mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Semua orang boleh saja tidak menikah di muka bumi ini. Tetapi peristiwa pernikahan yang terbesar yang akan kita alami bersama-sama, yaitu pernikahan dengan anak domba. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Sebab ketika mempelai Kristus tidak siap sedia, maka perjamuan anak domba itu akan tertunda kembali. Tetapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sedang memasuki sebuah masa di mana gereja kita bukan disebut dengan gereja perjanjian baru lagi, tetapi gereja kita memasuki fase di mana gereja yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan anak domba, atau yang kita sebut dengan gereja akhir zaman. Kita mengenal 3 fase gereja. Di perjanjian lama, gereja mengalami masa-masa padang gurun yang besar. Mengalami masa-masa yang sesak luar biasa. Pergereja memasuki sebuah masa yang namanya masa-masa padang gurun. Orang sering berkata perjanjian lama itu gereja padang gurun. Di perjanjian baru kita memasuki janji baru Tuhan tentang gerejanya. Bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu disebut dengan gereja perjanjian baru. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan roh penolong buat kita.
untuk membimbing kita, untuk menceritakan kasih Tuhan. Gereja sebenarnya sudah memasuki fase di mana gereja akhir zaman. Gereja yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Hari-hari ini semakin waktu, semakin hari kita sedang memasuki detik-detik terakhir di akhir zaman. Kemajuan teknologi begitu pesatnya. Setiap minggu selalu ada penemuan-penemuan di teknologi. Wah, di masa-masa akhir zaman, dunia itu akan betul-betul terasa seperti satu kesatuan yang cepat sekali. Anda bisa merasakan nenek Anda nantinya suatu saat. Misalnya di Pulau Batam. Anda di Pulau Jawa. Anda bisa melihat nenek kalian. Nenek kalian di mana kalau belum meninggal. Nenek kalian di mana? Di Pulau Batam. Dan itu nyata. Dengan kacamata itu mungkin kita bisa melihat sekeliling rumah, sekeliling keadaan di sana. Bahkan baru-baru ini diciptakan juga bau-bauan. Anda bisa merasakan bau-bauan khas di rumah nenek Anda. Pindang, ikan asin, semuanya sedang dipersiapkan. Oh, ini kemajuan yang luar biasa. Tetapi itu semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Pada hari-hari terakhir, kepandaian manusia akan memasuki zaman seperti zaman Babel. Kepandaian manusia itu betul-betul akan menggantikan peranan Tuhan. Negara Inggris terkenal dengan negara yang percaya kepada Kristus. Hari-hari ini ketika disurvei, yang mengikut Kristus, yang KTP-nya Kristen, kurang lebih 49,5%. Agnostik sekitar 7-10%. Intinya dengan semua sekte-sekte Kristen yang ada kurang lebih 70%. Tetapi apa yang terjadi? Hanya 10% dari 10% itu yang pergi ke gereja dengan rutin setiap minggunya. Kalau dibagi lagi dari 10%, 10% dan 10% lagi, mungkin mereka yang hidupnya benar di atas rata-rata. Kalau dibagi lagi 10%-nya, mungkin mereka adalah orang-orang yang baca Alkitab setiap hari. Dibagi 10% lagi, mungkin itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Dalam survei, anak pemuda Inggris 10% tidak mengakui Yesus adalah benar-benar nyata. Mereka merasa bahwa Yesus adalah tokoh fiksi, tokoh ciptaan yang tidak pernah mungkin ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena kemajuan teknologi menggantikan peranan Tuhan. Ada sebuah iklan yang menyentil, karena saya adalah hamba Tuhan. Saya juga seorang pebisnis, handphone tidak bisa dilepaskan. Saya mencoba untuk membeli handphone kuno yang bisa untuk mengangkat dan menerima telepon. Tapi teman-teman bisnis saya berkata, Pak, WA-nya berapa? Terpaksa punya handphone yang ada WA-nya. Pak, line-nya berapa? Ya, sekarang enggak zaman, Pak, saya kirim surat. Tidak. Pak, nanti saya email, kurang cepat. Dia minta WA, dia minta line. Terpaksa, mau enggak mau saya sediakan. Dan terpaksa, mau enggak mau, waktu-waktu saya yang sedemikian berharganya, perlahan tapi pasti sudah dirampas oleh satu handphone.
Mulai dari berita-berita di line, sayang kalau dilewatkan. Tik, udah menyita berapa waktu? Orang bilang menguras data atau bandwidth. Berapa banyak kekuatan bandwidth kamu yang setiap harinya dikuras oleh alat-alat kecil itu? Waktu saya renungin firman Tuhan tadi malam, Tuhan berkata, jangan pakai Android. Enak loh pakai Android itu. Ketik searching perjamuan anak domba. Keluar, nggak usah buka-buka ini. Sebelin gitu ya, seperti itu. Tapi Tuhan berkata, hentikan dulu, mulai baca Alkitab. Saya tidak tahu maksud Tuhan apa. Tapi ketika saya lihat iklan ya tentang hari keluarga. Pernah lihat itu? Ini ada papa dengan anaknya yang masih kecil. Pertama-tama anaknya disuapin. Dengan tangan kanan, tangan kirinya sibuk mainin Android. Tidak terasa. Beberapa detik kemudian anaknya udah tumbuh remaja. Dia kaget sekali. Dia lihat kiri, dia lihat kanan. Ini siapa? Demikian juga ada orang tua main catur dengan anaknya. Pertama-tama anaknya Androidan terus. Papanya yang main catur dicuekin. Tidak terasa beberapa detik kemudian ia melihat papanya sudah sangat renta dengan tangan bergetar memainkan catur. Lucu iklan itu. Tapi benar. Waktu kita yang berharga, quality time kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang di sekitar kita tergantikan dengan Android. Zaman dahulu saya SMA, saya sama teman-teman pergi ke mall, kita bercerita ke kanan, ke kiri, kita cerita. Tapi sekarang kita ke mall, masing-masing di food court, tidak bicara, mainin Android masing-masing. Waktu kita sudah terkuras. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Tuhan berkata, inilah yang akan membuat engkau dan semua mempelai-mempelai, calon-calon mempelai di akhir zaman ini akan dilemahkan imannya. Oleh karena itu berjaga-jagalah, bijak-bijaklah memanfaatkan apa yang ada. Dan saya benar-benar lihat, kalau dulu pelayanan, ya, sorry ya, saya mau tidur, Koko mau tidur, ya, besok pagi telepon lagi. Sekarang tidak, BB jam 2 pagi. Dan tahu tidak, kalau tidak diangkat, kita ini punya dosa warisan kepo rohani. Kalau nggak dibuka itu rasanya resah dan gelisah. Rasanya pengen tahu ada apa. Apalagi kalau ping. Waduh, kita tambah gelisah luar biasa. Mau dimatiin butuh kekuatan tekad. Nanti saya meninggalkan berita yang ada. Lihat, Android sudah menggantikan posisi sebagai Tuhan kita. Ini adalah akhir zaman. Kita semua akan memasuki pencobaan-pencobaan yang demikian besar di akhir zaman. Kalau dulu nonton film porno, nonton film-film tidak benar, itu mesti usaha. Naik mobil, naik becak, naik kendaraan, ya kan? Tapi sekarang tidak lagi. Mudah sekali buat dosa. Hanya hitungannya 1, 2, 3. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap menjadi calon mempelai Kristus?
Calon mempelai Kristus adalah satu perbuatan yang mengenakan kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan benar. Apakah perbuatan-perbuatan benar dari seorang calon mempelai? Yang pertama, menjaga kekudusan. Begitu banyak orang pacaran hidupnya kurang kudus. Pulang jam 12 malam. Pulang jam 1 pagi. Cuma sekali kok. Sekali ping. Terus kesaksian di Rekom. Yesus itu baik. Kita belajar tentang kekudusan. Mari kita belajar di dalam Ibrani 12 ayat ke-14. Yang pertama-tama, apa yang membuat kita bisa menjadi mempelai Kristus, calon mempelai Kristus di akhir zaman? Kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Kekudusan. Arti kata kekudusan yaitu dipisahkan dari dunia. Dipingit dari dunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dipisahkan dari dunia. Ini pertanda bahwa Tuhan sudah menubuatkan di akhir zaman sekarang ini, ribuan tahun yang lalu, akan ada teknologi atau komunitas-komunitas atau kebiasaan-kebiasaan hidup yang membuat kita tercemar oleh dunia ini. Tetapi Tuhan sudah jauh-jauh hari memperingatkan. Hiduplah kudus, kejarlah kekudusan. Kekudusan artinya dipisahkan dari dunia. Amin. Sudahkah Anda dipisahkan dari dunia? Para mempelai Kristus dan mempelai dunia. Sudahkah Anda menjaga kekudusan Anda? Kudus itu ada beberapa bagian. Kudus pikiran. Bahwa saya akan menjadi mempelai Kristus. Saya akan mempersiapkan diri bagaimana menyenangkan calon mempelai saya. Saya mau menyenangkan hatinya dengan berbuat yang benar. Kudus tubuh. Artinya bahwa apa? Bahwa saya hanya mau mempersiapkan tubuh saya untuk pernikahan saya. Kudus apalagi? Kudus hati. Kudus hati itu apa? Pikirannya adalah apakah Tuhan disenangkan dengan persiapan-persiapan saya. Hati-hati para wanita. Hati-hati para pria. Seringkali ketika saya di dalam konseling keluarga, ketika saya coba tegur orang yang sudah menikah itu, selalu berkata, kan keputusan di suami saya. Saya itu tidak buat keputusan loh. Tapi Roh Kudus bilang, yang buat keputusan memang suamimu. Tapi kamu yang mengendalikan suamimu dengan rengekan-rengekanmu setiap hari. Sampai dia tidak betah. Dan membuat keputusan. Celaka kamu. Tapi saya nggak bilang gitu. Takut bertengkar dalam hati. Lihat. Orang sering kali mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Padahal otaknya adalah otaknya yang di istrinya ini. Segala otaknya di istrinya ini. Kartu kredit punya 10 ya otaknya di istrinya ini. Kita harus saling respect each other. Bukan Anda lebih tinggi mana, tetapi ini tidak saling menghormati. Dikendalikan luar biasa.
Dan kalau Anda menjadi calon mempelai yang mengendalikan seperti itu, gerejamu tidak bakal diangkat oleh Tuhan. Ini adalah gereja yang tidak kudus. Gereja yang masih cemat, yang masih menginginkan keinginan duniawi. Karena Tuhan hanya memanggil mempelai yang memiliki kain lenan, yang memakai kain lenan yaitu suci, tidak bercela. Berikutnya, apa yang disebut dengan kain lenan, perbuatan-perbuatan benar? Satu, bicara kekudusan. Yang kedua, saya berbicara, firman Tuhan berbicara, mari kita buka di dalam 2 Korintus 11. Ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku ini cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Pakaian lenan yang benar yang pertama adalah kekudusan, yang kedua adalah kesetiaan. Sering kita lari dari rencana Tuhan. Saya lihat dalam firman Tuhan Rut dan Boaz. Rut itu setia, sangat setia. Ada masa-masa tertentu di dalam hidup Rut. Kalau di manusia masa kini, mungkin berkata seperti ini, kalau aku pelayanan di gereja, kapan dapat jodohku? Tapi dia tidak. Dia tidak khawatir tidak dapat jodoh. Dia menyerahkan semua keputusan hatinya di tangan Tuhan yang hidup. Ia setia. Ia setia pada janji-janji Tuhan. Apakah kita sudah setia, teman-teman? Terhadap semua yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua kebenaran firman-Nya? Ada begitu banyak orang yang rusak di muka bumi ini. Sakit. Hari demi hari hanya digunakan untuk menabur kebencian. Yang kesetiaan itu artinya berani berkata benar. Saya seringkali ditegur Tuhan. Daniel, ketika di rumahku, jangan berkata-kata politis. Jangan berkata-kata yang membingungkan, ambigu. Karena di rumahku adalah A adalah A, B adalah B. Proses detoksifikasi tubuh itu sakit sekali. Kita dipisahkan dari kutil-kutil rohani. Coba kamu punya kutil dicabut. Aduh, sakit sekali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau setia kepada semua janji-janji Tuhan? Sudahkah engkau setia melakukan kebenaran Tuhan? Saya paling gak suka itu seperti ini. Tuhan juga paling gak suka. Saya seringkali berkali-kali bilang sama Tuhan, siap Tuhan, siap komandan. Bibir ngomong siap, tapi semua perintah Tuhan gak dilakuin. Sebel gak? Kalau kamu punya teman berkata, beres bro, beres C, beres me, tapi gak beres-beres. Seneng gak kamu? Itu namanya apa? Itu kata-katamu gak bernilai. Karena dikatakan di sini, dari kesetiaan kamu yang sejati sama seperti Hawa yang diperdayakan ular dengan kelicikannya. Ular menggunakan kata-kata yang tidak setia untuk mencemarkan anak-anak Tuhan. Apakah ucapanmu bernilai? Apakah cintamu memang bernilai? Ketika kamu mencintai seseorang, apakah itu memang betul-betul bernilai ucapanmu kepada dia? Mungkin ada beberapa di antara kalian suka sama orang, tapi nggak dapat. Bukan berarti kalian rasa suka itu tidak benar.
Tetapi Tuhan sedang menjanjikan jauh yang lebih baik. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah yaitu mendua bibir. Aku cinta sama kamu. Lebih dari segalanya. Kalau enggak sama lu, gua enggak nikah. Tapi yo nikah. Kalau enggak sama lu, sudah bunuh saya saja. Mau dibunuh kamu lari. Lihat, bibir. Tuhan merindukan kesetiaan hati. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan berikutnya, apakah yang disebut dengan kain lenan putihnya Tuhan atau perbuatan benar itu? Ya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus. 2 Petrus ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, pasal ketiga. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Perbuatan benar. Yang pertama adalah kekudusan. Yang kedua adalah kesetiaan. Yang ketiga adalah iman. Kesetiaan beda dengan iman. Iman itu percaya. Kita butuh iman untuk mengalahkan pengejek-pengejek di akhir zaman. Pengejek-pengejek di akhir zaman akan berkata, usiamu udah berapa? Kok rumah aja nggak punya? Usiamu udah berapa? Udah nggak punya pacar, karir gagal, tubuh gak sehat, sakit-sakitan, cinta Tuhan juga enggak, mati aja lu. Pengejek-pengejek di akhir zaman. Sudahkah Anda hidup di dalam iman? Karena pengejek-pengejek akhir zaman itu harus dilawan. Mana bukti kedatangan Tuhanmu? Yesus itu cuma mitos. Kemarin kuburannya diketemukan. Ya Yesus itu cuma mitos. Tidak pernah ada di muka bumi ini. Rasul Paulus membuat statement yang sangat tegas. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka semuanya sia-sia. Iman kita sia-sia. Tidak lagi ada pengharapan di muka bumi ini. Tapi sesungguhnya iman kita. Dan itu sudah terjadi. Bahwa Yesus sudah bangkit untuk dosa-dosa kita. Amin. Iman. Pengejek-pengejek yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan ikut hawa nafsu duniawi. Gereja sudah dicemarkan dengan ragi-ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Gereja di akhir zaman sedang berusaha dicemarkan karena iblis tahu kalau gerejanya kudus dan suci, kedatangannya tidak akan lama lagi dan tidak akan tertangguhkan lagi, dan iblis akan disimpan dan diikat dan dibakar di selama-lamanya oleh api yang neraka itu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, iblis ketakutan waktunya sudah dekat. Oleh karena itu, mempelai Tuhan, persiapkan dirimu. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin terjadi bagi, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin terjadi bagi Tuhan. Amin. Amin. Sudahkah kamu punya iman? Ada orang yang hidupnya menjelang kematiannya. Paman saya yang menjelang kematiannya dekat sama Tuhan. Matinya tenang. Penyerahan. Ku tinggal semua pada akhirnya. Amin. Amin. Tapi orang yang matinya tidak di dalam Tuhan, ketakutan, gelisah.
disiksa. Ketika detik-detik terakhir dia tidak bisa bernafas lagi, para ahli kedokteran mengatakan itu rasa yang paling sakit. Seperti dicuapi, seperti ditarik. Mungkin itu benar. Dan orang yang tidak di dalam Kristus, yang tidak punya pengharapan, mereka mati dengan ketakutan. Mati dengan sejumlah beban. Mati dengan sejumlah pikiran. Tuhan mau mata kita hanya tertuju kepada mempelai sorga. Kamu boleh mempunyai mempelai di bumi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi peristiwa yang terbesar adalah peristiwa di sorga nanti. Kita dipertunangkan. Selama tunangan boleh nggak jalan dengan orang lain? Ya gak apa-apa jalan. Kata-kata jalan dengan orang lain kita koreksi. Selama tunangan, boleh enggak kamu tunangan dengan yang lain? Buat cadangan. Ya kan? Tingcing di kota Batu sama tingcing di kota Batam. Ya kan? Supaya nanti kalau Batu ini gagal, ya yang di Batam saya dapat lah gitu ya, kurang lebih seperti itu spekulasi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman tidak seperti itu. Iman adalah percaya. Kita sedang dipertunangkan, oleh karena itu jaga hidupmu sebagai orang percaya, jaga sikapmu sebagai orang percaya, jaga segala sesuatunya sebagai orang percaya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setia bahwa saya sudah dimiliki oleh Kristus. Jangan sampai saya dimiliki oleh bumi ini. Kita semua sudah dimiliki Kristus ketika kita menjadi percaya. Amin. Jangan pernah mau lagi diperhamba oleh begitu banyak roh-roh kenajisan, kekotoran. Kamu adalah tunangan Kristus. Jaga sikapmu. Jaga hatimu. Kita berbeda dengan dunia ini. Kita dipisahkan dari dunia ini. Oleh karena itu keinginan-keinginan kita haruslah keinginan-keinginan sorgawi. Dahulu saya punya begitu banyak keinginan-keinginan duniawi. Mobil beset dikit saya sudah marah-marah luar biasa. Saya kompon, saya lapi sampai menipis catnya. Pokoknya marah-marah. Tapi ketika saya tahu tujuan saya bukan mobil. Ketabrak, ditabrak, dan menabrak. Ya sudahlah. Cuekin, yang penting saya bisa nyetir. Asal tidak kena mesinnya, nggak bisa jalan kan nggak lucu. Sudah agak cuek-cuek bagaimana. Karena saya tahu tujuan saya bukan mobil mewah. Tujuan saya mobil itu nanti bakal saya tinggal di muka bumi ini. Buat gerejaku menjadi gereja di akhir zaman yang siap untuk menyambut kedatanganku. Yang siap untuk dipertunangkan, yang siap untuk dinikahkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, visi saya berubah. Visi pribadi, ambisi pribadi, Tuhan rontokkan. Seketika enggak, perlahan-lahan. Proses pemisahan kutil itu enggak seketika mati kamu pingsan kamu. Kamu punya ribuan kutil, ya kan? Andang-andang dihitung sini, di sini, di sini. Coba ya, kamu total punya 1000 kutil. Itu dicabut sama-sama sama dokternya. Cetet, seperti itu. Berdarah-darah enggak kamu? Berdarah-darah. Mati enggak? Mati. Tapi kira-kira kita dipisahkan tuh perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti digelontorkan sama Tuhan. Menjadi tunangan yang siap sedia menanti kedatangan Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau jadi mempelai Kristus angkat tangan? Benar loh. Saya kan cowok, kamu juga mempelai Kristus. Ya kan? Amin. Amin. Bukan dengan pernikahan yang kamu bayangkan di bumi. Pernikahan di sorga itu beda banget. Di kerajaan 1000 tahun itu beda banget.
Oleh karena itu jangan pakai pikiran duniawi. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima sebuah janji-janjinya. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari sudah menjelang pagi. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan gelap. Kita berlomba. Mau nggak hidup kudus? Siapa yang mau hidup kudus? Angkat tanganmu. Lambai-lambaikan tangan. Aku mau hidup kudus. Siapa yang mau hidup suci, kudus, setia. Siapa yang mau setia? Angkat tangan. Jangan lihat kiri kananmu. Setia sama Tuhan. Ya kan? Dan siapa yang mau menyelesaikan? Puji Tuhan. Dan saya melihat di sini begitu banyak orang yang sudah punya jubah-jubah. Ya, sudah dikasih Tuhan jubah, tapi nggak pernah dipakai. Berdebu. Bersihkan jubah-jubahmu itu, bukan di laundry, bukan. Pakai itu untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Saya ini sering kali dapetin lagu di mimpi. Saya ketika menulis lagu ini, Kau Segalanya, saya kadang nggak bisa nyanyi. Saya tahu lirik dan nadanya. Saya bilang sama Evi, ya seperti itu. Saya bilang sama Evi, waktu di mana itu? Waktu anak-anak SD pergi kemana? Saya kurang lebih dapat versi lengkapnya. Saya bilang sama Evi, tulis ya, nyanyikan nadanya seperti ini. Ya seperti itu. Nah, tapi ketika saya nyanyikan kok jadinya tidak sesuai versi aslinya gitu ya, seperti itu. Saya minta Evi saja.